Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang larutan asam dan basa. Apa dan bagaimana asam dan basa itu? Silahkan menyimak penjelasan Ibu berikut. Larutan asam dan basa. Standar kompetensi: memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi dasar: menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionannya dalam larutan. Indikator: 1. Menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Arrhenius. 2. Menghitung pH larutan asam atau basa yang diketahui konsentrasinya. Konsep asam dan basa. 1. Menunjukkan asam dan basa. Indikator asam basa adalah zat-zat warna yang mampu menunjukkan warna berbeda dalam larutan asam dan basa. pH adalah suatu parameter yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman larutan. Larutan asam memiliki pH lebih kecil dari 7. Larutan basa memiliki pH lebih besar dari 7. 2. Teori asam basa Arrhenius. Larutan asam memiliki rasa masam dan bersifat korosif, merusak logam, marmer, dan berbagai bahan lain. Sedangkan larutan basa berasa agak pahit dan bersifat kaustik, licin seperti sabun. Ini adalah alat uji untuk mengetahui suatu larutan asam atau basa. Asam. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air melepaskan ion H+. Asam Arrhenius dapat dirumuskan sebagai HXZ dan dalam air mengalami ionisasi sebagai berikut. HXZ berwujud aquos, terionisasi menghasilkan H+ berwujud aquos dan ZX- berwujud aquos. Jumlah ion H+ yang dapat dihasilkan oleh satu molekul asam disebut valensi asam. Sedangkan ion negatif yang terbentuk dari asam setelah melepas ion H+ disebut ion sisa asam. Basa. Menurut Arrhenius, basa adalah senyawa yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Jumlah ion OH- yang dapat dilepaskan oleh satu molekul basa disebut valensi basa. Ini contoh reaksinya. M OHX berwujud larut dalam air atau aquos terionisasi menghasilkan MX+ berwujud aquos dan XOH- berwujud aquos. Ini adalah
ilustrasi untuk pH dari beberapa benda yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada lemon, ada tomat, ada susu, darah, ada sabun, dan beberapa zat yang lainnya. Beberapa contoh asam dan basa. Perhatikan tabel ini. Di sini ada rumus asam, nama asam, reaksi ionisasi, valensi asam, dan juga sisa asam. Asam anorganik atau asam mineral. Rumus asamnya HCl, nama asam, asam klorida. Reaksi ionisasinya HCl, terionisasi menghasilkan H+ dan Cl-. Valensi asamnya 1, sisa asam Cl-. HCN, nama asam, asam cyanida. Reaksi ionisasi HCN, terionisasi menghasilkan H+ dan Cn-. Valensi asamnya 1, sisa asamnya Cn-. Asam organik, rumus asamnya HCOOH. Nama asam, asam formiat atau disebut juga asam semut. Reaksi ionisasinya HCOOH terionisasi menghasilkan H+ dan HCOO-. Valensi asamnya 1, sisa asamnya HCOO-. Rumus asam untuk asam organik CH3COOH. Nama asam, asam asetat atau dikenal juga sebagai asam cuka. Reaksi ionisasinya CH3COOH terionisasi menghasilkan H+ dan CH3COO-. Valensi asamnya 1, sisa asamnya CH3COO-. Konsep pH, pOH, pK, WA. pH. Ini rumusnya, pH sama dengan min log konsentrasi H+. Jadi, derajat atau tingkat keasaman larutan tergantung pada konsentrasi ion H+ dalam larutan. Sorensen tahun 1868 sampai 1939, seorang ahli kimia dari Denmark mengusulkan konsep pH untuk menyatakan konsentrasi ion H+, yaitu sama dengan negatif logaritma konsentrasi ion H+. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan beberapa rumus sebagai berikut. Jika konsentrasi H+ sama dengan 1 dikali 10 pangkat min N, maka pH sama dengan N. Jika konsentrasi H+ sama dengan X dikali 10 pangkat min N, maka pH sama dengan N min log X. Sebaliknya, jika pH sama dengan N, maka konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min N. Hubungan tingkat keasaman dengan pH. Semakin asam larutan, semakin kecil nilai pH-nya. Dan sebaliknya, hal itu terjadi karena pH dan konsentrasi ion H+ dihubungkan dengan tanda negatif. Selanjutnya, karena bilangan dasar logaritma adalah 10, maka larutan yang nilai pH-nya berbeda sebesar N mempunyai perbedaan konsentrasi ion H+ sebesar 10 pangkat N. Jika konsentrasi ion H+ sama dengan 0,1 m, maka nilai pH sama dengan min log 0,1 sama dengan 1. Jika konsentrasi ion H+ sama dengan 0,01 m atau 10 kali lebih kecil, maka nilai pH sama dengan min log 0,01 sama dengan 2, naik 1 satuan. pOH. Analogi dengan pH sebagai cara menyatakan konsentrasi ion H+. Konsentrasi ion OH- juga dapat dinyatakan dengan cara yang sama, yaitu pOH. pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Tetapan kesetimbangan air, lambangnya Kw,
Salah satu penjelasan mengapa air dapat menghantarkan listrik adalah karena sebagian kecil dari air terionisasi menjadi ion H+ dan ion OH-. Reaksinya, H2O berwujud cair, reaksi bolak-balik menghasilkan H+ berwujud larut dalam air atau aquos dan OH- berwujud aquos. Tetapan kesetimbangan untuk kesetimbangan ionisasi air dinyatakan sebagai berikut. Kc sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi H2O. Oleh karena konsentrasi H2O dapat dianggap konstan, maka hasil perkalian Kc dengan konsentrasi H2O merupakan suatu konstanta yang disebut tetapan kesetimbangan air, lambangnya Kw. Kw sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Nilai Kw pada berbagai suhu adalah 1 dikali 10⁻⁴. Hubungan konsentrasi H+ dengan konsentrasi OH-. Konsentrasi ion H+ sama besar dengan konsentrasi ion OH-. Rumusnya, konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH- sama dengan akar Kw. Hubungan pH dengan pOH. Hubungan antara pH dengan pOH dapat diturunkan dari persamaan tetapan kesetimbangan air. Kw sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Jika kedua ruas persamaan ini diambil, nilai negatif logaritmanya diperoleh. Min log Kw sama dengan min log konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Min log Kw sama dengan min log konsentrasi H+ ditambah min log konsentrasi OH-. Dengan P sama dengan min log, maka PKW sama dengan pH ditambah pOH, atau pH ditambah pOH sama dengan PKW. Contoh, tentukan pH larutan jika konsentrasi ion H+ sebesar A 1 kali 10⁻³ dan B 5 kali 10⁻⁶. Diketahui log 2 sama dengan 0,3. Jawab. Contoh soal ini menyajikan nilai konsentrasi ion H+ dalam berbagai bentuk. Perhatikan cara menyelesaikannya karena soal sejenis akan sering muncul pada pembahasan selanjutnya. A. Konsentrasi H+ sama dengan 1 dikali 10⁻³ pH sama dengan min log 1 kali 10⁻³ sama dengan 3 hasilnya. B. Konsentrasi H+ sama dengan 5 dikali 10⁻⁶, maka pH sama dengan min log 5 dikali 10⁻⁶ sama dengan 6 min log 5. 6 min log 10/2, 6 min log 10 dikurang log 2 sama dengan 5 plus log 2, hasil akhirnya 5,3. Soal yang kedua, tentukan konsentrasi ion H+ dalam larutan yang pH-nya 2 dan B 3,7. Diketahui log 2 sama dengan 0,3. Penyelesaiannya, jawab. Soal seperti ini merupakan kebalikan dari contoh soal 5.1. Jika nilai pH merupakan bilangan bulat, Anda tinggal masukkan data yang ada ke dalam rumus.
konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min pH. Sebaliknya, jika nilai pH merupakan bilangan tidak bulat, perhatikan cara penyelesaian yang diberikan atau gunakan kalkulator. Ingat, sifat logaritma, jika log A sama dengan log B, berarti A sama dengan B. Konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min pH. A. pH sama dengan 2. Konsentrasi H+-nya sama dengan 10 pangkat min 2M. B. pH sama dengan 3,7. Min log konsentrasi H+ sama dengan 3,7. Log konsentrasi H+ sama dengan 4 dikurang 0,3. Log konsentrasi H+ sama dengan 4 dikurang log 2. Konsentrasi H+ sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 4M. Soal seperti contoh B dapat juga diselesaikan menggunakan kalkulator. pH sama dengan 3,7, maka konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 3,7. Hasilnya 1,995 kali 10 pangkat min 4M. Materi ini didasarkan pada buku kimia kelas 11 pengarang Mikhail Purba dan Eti Sarwiyati.